Ya, saya melakukan penyelamatan penyu ini karena penyu ini adalah binatang yang umurnya panjang. Jadi saya kalau melihara binatang yang umurnya pendek-pendek itu, kalau ditinggal itu ngenes. Seperti saya pelihara kura-kura, itu sampai 40 tahun masih ada. Jadi karena kura-kura kan berumur panjang. Begitu juga dengan penyu. Penyu kan ya seenggaknya saya tahu umurnya panjang. Jadi saya ingin menyelamatkan sesuatu yang umurnya panjang hingga tidak sampai terjadi kecewa ya, tinggal mati kan. Kalau kita memelihara sudah sayang terus tinggal mati kan kasihan. Jadi saya tetap konsisten dengan penyu karena saya tahu penyu itu umurnya panjang dan dia adalah binatang yang purba yang masih tersisa pada saat sekarang. Kalau itu sampai juga punah kan eman. Soalnya Indonesia ini kaya sekali dengan jenis penyu yang ada di dunia. 7, 6 ada di Indonesia dan 4 ada di Banyuwangi. Itu luar biasa. Makanya itu saya ingin Banyuwangi ini menjadi suatu tempat jujukan untuk penelitian juga, karena 4 jenis ada di Banyuwangi. Jadi nggak usah kemana-mana kalau untuk meneliti penyu. Jadi inginnya saya mengajukan penyu sebagai ikon kota Banyuwangi juga. Itu yang jadi tujuan utama saya. Pak Wiwit, tidak semua orang bisa peduli penyu seperti Pak Wiwit peduli pada penyu. Nah, kira-kira apa yang dapat kita sampaikan pada mereka yang mungkin sekarang tidak mengerti perlunya penyu dalam kehidupan manusia? Jadi apa, pesan apa, kiat apa yang mau sampaikan sama Pak Wiwit? Ya, memang tiap orang itu mempunyai kepedulian masing-masing ya. Ada yang peduli pada satwa liar dilindungi, ada yang peduli pada tanaman, dan banyak juga yang tidak peduli pada semuanya. Nah, kalau kita semua orang menganggap bahwa penyu itu tidak penting, ya biar nolah, mati juga nggak mempengaruhi kehidupan saya, tidak mempengaruhi anak cucu saya. Nah, kalau pandangan seperti itu terhadap semua satwa-satwa yang ada di Indonesia, tidak ada yang mau peduli. Akhirnya satwa di Indonesia ini yang begitu banyak spesies dan indah-indah yang di negara-negara lain nggak punya, itu akan akhirnya punah. Dan kita hanya cuman bisa cerita, oh dulu ada burung cendrawasih yang indah, wah dulu ada penyu belimbing yang besar-besar di sini bertelur. Hanya cerita aja, dan itu memang sekarang terjadi dalam kurun waktu cuman, saya ambil contoh 50 tahun ke belakang sampai sekarang, itu perubahan alamnya sudah luar biasa sekali turunnya. Dulu alam tidak sepanas ini, sekarang sudah panas seperti ini. Jadi manusia sekarang ini banyak egonya, banyak hanya mementingkan diri sendiri, mengambil manfaat yang sebanyak mungkin tanpa mau mengembalikan pada alam. Jadi akhirnya alam ini menjadi rusak, tidak seimbang. Ya, jadi kalau menurut hemat saya, mari kita mulai dari diri sendiri, kita ajak keluarga, kita ajak teman, lingkungan, akhirnya akan meluas untuk mulai peduli pada alam. Karena kalau kita hanya menebang pohon tanpa menanam, akhirnya terjadi pemanasan seperti sekarang. Karena itu tadi, ketidakseimbangan alam. Seharusnya Tuhan menciptakan semua itu secara seimbang. Jadi ada yang kalau predator alam makan telur penyu, tapi kan hanya untuk mereka hidup, bertahan hidup karena mereka makan itu. Tapi kalau manusia kan enggak. Ada 10 sarang ya diambil semua 10 sarang. Nah, itu yang membuat alam tidak seimbang lagi. Jadi marilah kita sekarang mulai menyadari bahwa dimulai dari diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu agar alam ini tetap seimbang. Karena alam ini diciptakan bukan hanya untuk generasi kita aja, tapi untuk generasi yang selanjutnya, untuk anak cucu kita. Kita sekarang bisa hidup enak, anak cucu kita akan saya nggak berani bayangkan 50 tahun lagi gimana panasnya dunia ini. Kalau tidak mulai sekarang, kita mulai untuk menyadari bahwa lingkungan adalah rumah kita sendiri dan untuk anak cucu kita, bukan untuk siapa-siapa.
itu yang mari kita bersama mulai sekarang dimulai dari diri sendiri untuk melestarikan alam ini.